Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkaulah ya Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Di saat dunia ini ya Tuhan sedang dilanda suatu masalah yang besar, yang bertaraf internasional ya Tuhan. Datangnya virus corona sungguh membuat kami gentar, sungguh membuat kami takut, sungguh membuat kami khawatir. Tetapi Tuhan, kini kami sadar, kami masih memiliki Engkau ya Tuhan. Kami memiliki Engkau, Allah kami, yang sungguh kami andalkan. Allah kami yang bisa kami percaya, Allah kami yang maha kasih, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang selalu turun tangan melihat anak-anak-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan, yang menaruh harapannya hanya padamu saja. Tuhan, saatnya kini ya Tuhan, kami hanya merindukan akan suara-Mu. Kami merindukan firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, yang menjadi sandaran hidup kami. Hanyalah firman-Mu itu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah hidup, firman-Mu penuh kuasa, dan firman-Mu adalah kekal. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Hanan, yang akan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kiranya Tuhan memakai Bapak Hanan ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apapun yang akan diutarakannya, semua
sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena suara Tuhan itulah yang kami rindukan dan kami percaya saat ini juga Tuhan hadir di sini. Dan ketika Tuhan hadir di sini, kuasa-Mu nyata melingkupi seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa di ibadah lewat streaming video ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, apa kabar? Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang kita sudah ketahui semua, di penghujung tahun 2019 menjelang tahun 2020 ini, dunia dikejutkan oleh kemunculan virus yang mematikan, virus corona atau yang disebut juga dengan COVID-19 yang pertama kali merebak di kota Wuhan, Tiongkok. Dan sekarang ini sudah menyebar masif hingga ke seluruh dunia. Pada tanggal 4 April kemarin tercatat ada 1.094.068 orang yang terpapar virus corona ini. Virus ini menyebar lebih dari 200 negara dan 58.773 orang dinyatakan meninggal karena virus ini. Virus corona yang masih satu keluarga dengan virus penyebab flu atau influenza yang sering disebut, ada juga sejenisnya MERS, SARS, dan ini sangat berbahaya. Kepala Program Penelitian Biosecurity dari Kirby Institute University New South Wales di Australia menyatakan bahwa virus ini berpotensi menyebar global ke seluruh dunia termasuk benua Australia. Dan tidak lama, sesaat setelah pernyataan itu dinyatakan, benar-benar Australia, semua negara bagiannya udah terkena pandemi corona ini. Bahkan 10 hari yang lalu ketika saya masih di Sydney, kota Sydney dan kota Melbourne sudah di lockdown. Semua sekolah ditutup, ya kantor-kantor tutup, dan semua disuruh bekerja dari rumah atau istilahnya adalah work from home. Demikian pula dengan negeri kita tercinta Indonesia. Wabah corona telah merebak dan menjadi ancaman serius yang perlu segera kita antisipasi dan kita atasi bersama. Sampai saat ini di Indonesia sudah tercatat ada 2.092 penderita dan 191 meninggal akibat virus corona ini. Mungkin dalam situasi seperti ini kita akan bertanya, kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan membiarkan epidemi corona ini dan tidak turun tangan? Atau apakah ini hukuman dari Tuhan? Pertanyaan semacam ini adalah hal yang wajar dan sangat mungkin dipertanyakan bagi orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan ketakutan atau bahkan yang sakit terpapar virus COVID-19 ini. Mereka yang sedang berjuang untuk kesembuhannya di rumah sakit khusus, atau mungkin orang-orang yang sudah dinyatakan sebagai PDP, pasien
dalam pengawasan atau ODP, orang dalam pengawasan, bahkan semua orang yang ada di dalam rumah. Mereka takut keluar, mereka takut berjumpa dengan orang, takut terinfeksi oleh virus corona ini. Apakah ini suatu hukuman atau kelalaian Tuhan? Sebenarnya ini bukan kelalaian Tuhan, melainkan ini adalah suatu keniscayaan yang bisa terjadi di dalam kehidupan dunia kita yang fana. Situasi ini mendorong kita sebagai makhluk manusia mengakui, menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat rentan, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan di dalam segala hal. Amin. Firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia akan mengendalikan segala sesuatunya, dan dalam segala hal, baik masa lalu, masa kini, masa yang akan mendatang, tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan tidak ada seutas rambut kita yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, semua adalah kedaulatan Tuhan, karena Tuhan mengizinkan hal itu boleh terjadi. Namun perlu kita ketahui bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi itu beda dengan menyebabkan sesuatu terjadi. Mengizinkan dan menyebabkan adalah dua hal yang berbeda. Ya, kendati virus corona ini berskala global, ya, mendunia, merebak di seluruh dunia, namun ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Mungkin kita ini bukan dokter yang bisa mengobati orang yang sakit. Mungkin kita bukan ilmuwan peneliti yang bisa menciptakan dan menemukan vaksin buat virus corona ini. Atau mungkin kita juga tidak mampu, tidak mempunyai sumber daya untuk melakukan pertolongan bagi orang-orang yang terdampak oleh virus ini secara langsung. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya memiliki akses untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kita mempunyai akses untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan doa-doa kita kepadanya. Atas dasar itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini lewat streaming video ini saya akan berkhotbah secara online dengan judul Menghadapi Wabah Virus Corona. Menghadapi wabah virus corona yang didasarkan pada kitab Mazmur 107 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Kitab Mazmur pasal 107 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakan, seperti ikat pinggang yang senantiasa dipakai. 107 saja. 107 ayatnya yang ke-19 sampai ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Ayat ini adalah ungkapan syukur orang-orang yang telah ditolong Tuhan. Ayat ini menekankan, kalau kita mengamati lebih jauh tentang ayat ini, dikatakan maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Artinya setiap orang yang sedang dalam kesesakan itu
mereka berseru-seru kepada Tuhan dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya. Artinya ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan keselamatan, Tuhan akan memberikan pertolongan, sehingga kita diluputkan dari kecemasan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya. Artinya lewat kebenaran firman Tuhan itulah Tuhan memberikan pertolongan untuk menolong kita, menyembuhkan kita, meluputkan kita dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Bahkan Tuhan akan meluputkan kita yang berseru-seru kepadanya dari liang kubur, yang artinya kita diluputkan dari hukuman kematian yang kekal. Memang ayat ini adalah ungkapan syukur orang-orang yang ditolong Tuhan, yang menekankan agar ketika kita di dalam kesesakan, ketakutan, problem kehidupan, atau takut akan wabah corona, Tuhan menghendaki agar kita berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan akan meluputkannya lewat firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan meluputkan kita, akan menyembuhkan kita dari problem kehidupan kita, dari ketakutan-ketakutan kita. Dan Tuhan menjamin akan menghindarkan kita dari kematian atau kematian kekal. Saat ini ketika kita dalam situasi pandemik virus corona, dalam keadaan kebingungan, kekhawatiran, takut akan terpapar oleh virus corona, berserulah dengan suara nyaring di dalam doa-doa kita. Berserulah dengan iman yang kuat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan sangat ingin menyembuhkan dan membebaskan kita dari ancaman virus corona. Bukankah Tuhan sudah mengirimkan firman-Nya kepada kita, orang-orang percaya, sebagai senjata kita untuk mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita? Bahkan saat ini pun Tuhan mengirimkan kebenaran firman-Nya lewat mimbar ini agar kita diluputkan dari wabah virus corona. Tuhan senantiasa mengirimkan firman-Nya setiap hari dalam hidup kita. Dia selalu mengingatkan kita, menegur kita, menasehati kita, membimbing kita lewat Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam hati setiap orang percaya. Pertanyaannya adalah, apa respon kita? Apa respon kita ketika Tuhan memberikan pertolongan lewat kebenaran firman-Nya itu? Sudahkah kita taat akan firman-Nya? Sudahkah kita melakukan kehendak-Nya? Sudahkah kita berkenan kepada Tuhan? Sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti sekarang ini? Dalam situasi yang mencekam karena wabah corona. Yang harus kita lakukan agar Tuhan menolong kita adalah berseru-seru lewat doa-doa kita. Berseru-seru lewat doa-doa kita. Dan ketika Tuhan memberikan firman-Nya lewat bacaan yang kita baca, pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, perenungan, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, maka kita pasti akan memperoleh pertolongan Tuhan, dan kita akan diluputkan dari paparan virus corona ini. Kemudian setelah kita berseru-seru dalam doa dan merespon firman Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya, kita pun juga harus melakukan yang pertama. Yang pertama, kita harus tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kita harus percaya pemeliharaan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Dalam situasi sekarang ini, hampir semua orang mengalami kekhawatiran, ketakutan tertular, ketakutan terpapar oleh COVID-19. Takut tidak bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari, takut tidak dapat penghasilan, takut tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahkan mungkin ada yang takut nanti terjadi resesi, atau mungkin ada yang takut kalau nantinya terjadi kerusuhan. Ya, bagi pekerja harian takut tidak akan mendapat penghasilan karena dia tidak bisa keluar rumah, ataupun kalau keluar rumah tidak akan mendapat penghasilan yang mencukupi seperti biasanya. Memang dari sudut psikologi, ketakutan adalah hal yang wajar. Namun ketakutan akan menjadi masalah besar bila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketika kita terus dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, sukacita, dan damai sejahtera kita akan terampas. Damai sejahtera sukacita kita akan hilang. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya, rasa takut bukanlah berasal dari Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita hidup di dalam ketakutan. Sekalipun berada di tengah dunia yang saat ini penuh dengan virus corona ini, tidak ada alasan kita khawatir, tidak ada alasan kita takut. Ya, tidak ada alasan buat kita takut terpapar corona, tidak ada alasan kita takut tidak bisa mendapat penghasilan. Sebab apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Janji penyertaan Tuhan adalah jaminannya. Bukankah Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Oleh karena itu jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ini seperti apa yang Nabi Yesaya katakan di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Memang di segala keadaan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, yakinlah kita tidak bergumul sendirian, karena ada Tuhan beserta kita. Penyertaannya itu sungguh sempurna. Agar kita tidak takut, senantiasa dekatlah pada Tuhan. Amin. Supaya kita tidak ada rasa khawatir, ya. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sudahkah kita dekat kepada Tuhan? Sudahkah kita bersyukur di dalam segala hal? Sudahkah kita terus memuji, menyembah Tuhan, membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, merenungkan dan melakukan firman-Nya? Bagaimana kita bisa dekat kalau kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat ucapan syukur kita, lewat pujian kita, lewat perenungan kita akan firman Tuhan? Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketentraman dan rasa aman bagi kita. Penyertaan Tuhan adalah jaminan kita untuk tidak takut dalam segala situasi, termasuk situasi saat ini, situasi yang mencekam karena wabah corona. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 41 ayat 13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu,
jangan takut, aku yang menolong engkau. Amin. Banyak hal yang membuat seseorang mengalami kekhawatiran, kegentaran, dan cemas, bukan hanya karena corona, mungkin karena musibah, bencana alam, krisis, terorisme, perampokan, pembunuhan, ancaman, kegagalan, atau mungkin persaingan antar individu di dalam segala aspek kehidupan. Orang bisa mengalami ketakutan, kekhawatiran. Namun bagi orang percaya yang benar-benar hidup dekat kepada Tuhan, tidak sepatutnya mengalami ketakutan atau kekhawatiran yang berlarut-larut, sebab ada jaminan perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa berseru-seru seperti kitab Mazmur yang kita baca itu lewat doa-doa kita, kalau kita tidak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena itu, supaya kita bisa tetap percaya akan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita percaya akan pertolongan Tuhan, kita perlu ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lewat kehidupan kita sehari-hari, kita harus terus bersyukur, kita terus memuji, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan takut, tetapi serahkanlah segala takutmu, khawatirmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memelihara kita. Percaya pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Alkitab pun, Tuhan Yesus sendiri pernah memberikan satu contoh yang tertulis di dalam Injil Markus 4 ya. Suatu ketika murid-murid sedang berada di dalam perahu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Tiba-tiba taufan dahsyat mengamuk dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu yang sudah oleng terpontang-panting air masuk dan hampir menenggelamkan perahu itu. Murid-murid menjadi sangat-sangat ketakutan. Segera murid-murid itu membangunkan Tuhan Yesus. Murid-murid itu berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Tuhan segera bangun dan menghardik taufan itu. Dan seketika danau pun menjadi tenang. Berkatalah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Para murid mengira bahwa Tuhan tidak mempedulikan dan membiarkan mereka binasa. Mereka lupa dengan kuasa Tuhan Yesus. Mereka lupa dengan mukjizat-mukjizat yang sudah Tuhan perbuat. Dengan menghadapi amukan taufan yang dahsyat itu, iman mereka langsung melemah karena takut perahunya tenggelam. Ketakutan memang seringkali membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Ketakutan membuat kita mengalami kepanikan, padahal dibutuhkan ketenangan untuk menghadapi suatu masalah. Sebab apa? Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Amin. Orang yang sudah terpapar oleh COVID-19 atau terpapar virus corona itu pun diperlukan ketenangan, diperlukan percaya diri supaya dia bisa sembuh. Sebab orang yang sudah positif COVID-19 ini tidak ada obatnya. Di rumah sakit hanya diberi vitamin C, vitamin E, dikasih telur, kacang hijau, makanan-makanan yang bergizi, dan selalu dimotivasi untuk tidak takut, dan percaya diri, untuk sembuh, untuk percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Ketakutan terhadap virus corona yang saat ini sedang mengancam kita semua, ingatlah selalu Tuhan dan pegang teguh janji Tuhan yang mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan juga menegaskan, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolong engkau. Kalau Tuhan sendiri yang sudah berkata jangan takut, aku yang menolong engkau, masihkah kita ragu dan takut menghadapi hari-hari yang kita jalani ini? Masihkah kita takut akan situasi saat ini? Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak takut bukan berarti terus kita sembarangan, ya tetap rame-rame dengan berrame-rame dengan orang, bertindak semaunya sendiri. Itu bukan tidak takut, tetapi itu namanya itu mencobai Tuhan. Kita harus tetap percaya kepadanya. Kita tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Namun kita juga perlu taat kepada kehendak Tuhan. Jadi tidak takut, tidak lantas sembarangan. Tidak takut, kita harus tetap percaya pada Tuhan. Namanya orang percaya harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi intinya kita juga harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Untuk itulah tadi poin pertama, kita harus percaya bahwa kita dipelihara Tuhan, kita tidak perlu takut. Yang kedua, kita harus taat akan perintah Tuhan. Untuk itu supaya kita akan membaca di dalam Roma 13 ayat yang pertama. Roma 13 ayat yang pertama dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Ayat ini adalah perintah Tuhan kepada kita semua untuk apa? Untuk taat kepada pemerintah di mana kita hidup, di mana kita berbangsa dan bernegara. Mengapa? Mengapa kita harus taat kepada pemerintah? Sebab Alkitab mengatakan tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan menetapkan pemerintah-pemerintah di atas muka bumi ini dengan maksud agar manusia hidup secara tertib dan teratur. Dengan kata lain, pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi tujuan utama Tuhan mendirikan pemerintah-pemerintah sesungguhnya adalah demi kepentingan manusia itu sendiri. Maka dari itu Tuhan tidak menghendaki umatnya menentang, memusuhi, melawan perintah yang sedang berotoritas. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebagai orang percaya, kita harus hidup benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan mengatakan jangan melawan pemerintah, kita harus mentaati. Yang sama artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melawan, artinya kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Salah satu wujud nyata kita terhadap kehendak Tuhan adalah taat kepada pemerintah. Ya, kita tahu pemerintahan Presiden Jokowi baru-baru ini sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mengatur tentang PSBB. Apa itu PSBB? PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Yang sama artinya dengan self-isolate, mengisolasi diri sendiri, social distancing, ya tidak melakukan hubungan
dengan orang lain secara dekat, bisa menjaga jarak minimal 1 meter, diam di rumah, jangan keluar rumah bila tidak sangat perlu. Supaya apa? Supaya kita bisa memutus penyebaran COVID-19 ini. Dampak virus corona atau COVID-19 ini semakin meluas. Hampir semua daerah merasakan imbasnya. Semua tempat terpapar virus corona. Sehingga untuk memutus rantai penyebarannya harus dengan cara social distancing. Tidak saling bersentuhan, di rumah saja, sehingga ibadah minggu pun yang biasanya dilakukan di gedung gereja pun harus dihindari. Gereja-gereja saat ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, di Singapura, Hong Kong, Australia, Amerika, dan lain-lainnya, sudah tidak lagi mengadakan pertemuan bersama di gedung gereja. Mereka mulai melakukan ibadah secara online, atau live streaming, atau recorded sermon. Ya, 10 hari yang lalu, ketika saya masih di Sydney, harusnya saya melayani pada minggu yang terakhir itu, tanggal 25, namun karena pemerintah Australia sudah melakukan larangan untuk berkumpul dalam jumlah banyak, akhirnya ibadah itu pun dilakukan secara live streaming. Apakah ibadah di gedung gereja boleh ditiadakan hanya gara-gara sebuah wabah virus corona ini? Masalahnya bukanlah soal takut atau tidak takut, ya. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus mengusahakan kesejahteraan kota. Seperti yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Yeremia. Kalau kita membaca di dalam kitab Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, seperti seruan yang sudah berkali-kali diserukan oleh pemerintah, bahkan sudah tertuang di dalam peraturan pemerintah, untuk menghindari pertemuan dalam skala besar merupakan salah satu langkah penting dan efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. Semakin sering pertemuan dilakukan dan semakin banyak orang terlibat, semakin besar pula risiko penyebaran virus corona ini. Jika ini yang terjadi, gelombang pandemi ini tidak akan kunjung mereda. Jumlah korban jiwa akan terus bertambah. Bahkan rumah sakit di Indonesia pun saya yakin tidak akan mampu menampung korban-korban paparan virus ini. Ya, sekalipun sudah dibangun Wisma Atlet 2 tower, mungkin akan ditambah lagi menjadi 6 tower. Para medis dan dokter-dokter tidak akan mampu mengatasi jumlah yang semakin membesar ini. Satu-satunya jalan kita mentaati peraturan pemerintah untuk melakukan social distancing atau physical distancing. Berbagai estimasi dari ilmiah yang menunjukkan bahwa jika situasi ini tidak berubah, kekacauan akan muncul semakin besar. Bisa terjadi kekacauan ya, seperti yang kita lihat di India, di Italia. Pembatasan sosial atau social distancing ini merupakan anjuran pemerintah yang baik. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak memiliki alasan untuk tidak mau mentaati anjuran ini. Bahkan kalau kita tidak mau mentaati, kita bisa ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan karena melawan ketentuan peraturan yang telah diumumkan oleh pemerintah. Social distancing tidak beribadah di gedung gereja dalam sementara waktu ini bukanlah
tentang kita takut atau kelemahan iman, sama sekali tidak. Ini tentang kepedulian dan kontribusi kita bagi masyarakat. Firman Tuhan mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buat. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan untuk berpartisipasi mensejahterakan kota, mensejahterakan negara kita ini, kalau kita tidak mau mentaati ketentuan, tidak mau mentaati peraturan pemerintah ini. Jadi, sebagai orang-orang percaya, kita harus taat kepada peraturan pemerintah. Bukan masalah takut, bukan masalah kelemahan iman, tetapi ini adalah upaya kita untuk mensejahterakan kota, supaya Indonesia pulih, Indonesia terus berjaya. Gereja adalah orang, bukan bangunan. Di mana umat Tuhan berkumpul, di situ ada gereja. Yang penting adalah kehadiran Tuhan, bukan rumah secara fisik, bukan gedung gereja secara fisik. Kalau kita mengamati tempat ibadah di zaman mula-mula, di zaman Rasul Paulus, itu sangat variatif. Kadang mereka di bait Allah, kadang di rumah ibadat orang Yahudi, ataupun kadang di rumah-rumah jemaat. Ya, kalau kita membaca kisah para Rasul 2 di dalam ayat yang 42 sampai 47, jumlah kehadiran mereka pun juga sangat variasi dan sangat terbatas. Yang terpenting bagi mereka adalah persekutuan dengan orang percaya yang lain. Tidak peduli berapa jumlahnya, tidak peduli bagaimana suasana ibadahnya, tidak peduli bagaimana caranya, tidak peduli di mana tempatnya. Dengan cara yang sama, ibadah online ini terutama di dalam kondisi khusus tetap bisa kita akomodir, tetap bisa mengakomodasi persekutuan kita. Atas dasar itulah, dalam situasi wabah corona, tidak salah kalau kita tidak beribadah di gedung gereja. Tidak salah kalau kita mentaati himbauan pemerintah untuk social distancing, menjaga jarak dengan orang, atau mengisolir diri di dalam rumah. Untuk itulah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi saat ini di mana COVID-19 merebak dan banyak orang yang terjangkit virus ini, kita tidak harus tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya, kita harus tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Kita tidak perlu khawatir, tidak usah takut berlebihan. Serahkan khawatir kita kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita lewat kebenaran firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menuntun kita agar kita taat kepada firman-Nya, hidup berkenan kepadanya, taat terhadap aturan pemerintah untuk social distancing, sehingga dengan demikian kita tidak akan tertular. Wabah corona ini juga akan terputus sehingga kita ada dalam kemenangan, sukacita bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita menyanyikan pujian Yesus memberiku kemenangan. Dan nanti mohon Ibu Yeniwati setelah menyanyikan lagu ini menutupnya di dalam doa. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, karena pujian ini akan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak merasa takut lagi, kita tidak merasa khawatir lagi. Ingatlah, Tuhan tetap memegang tangan kita yang membawa kita kepada kemenangan. Mari kita nyanyikan bersama-sama, dan kita resapi kata demi kata yang ditulis oleh Nabi Yesaya bagi umat Israel.
Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak goyah, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus mempegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kekuatan. Yesus memberiku kelegaan. Benar Tuhan, ketika firman-Mu ya Tuhan disampaikan, kami memperoleh kekuatan kembali Tuhan. Karena kami menyadari kami memiliki Allah. Kami memiliki Bapa yang sungguh peduli, yang setiap saat memelihara kami. Kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sekali-sekali tidak pernah membiarkan kami, yang tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus, yang selalu berada di sisi kami, yang menyertai hidup kami, yang memelihara hidup kami seutuhnya. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan adalah sempurna bagi kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami terus bisa percaya kepadamu, untuk kami bisa terus mengandalkan Engkau di setiap masalah yang boleh terjadi saat ini. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami mampu memperoleh ketenangan Tuhan. Karena di saat kami boleh tenang, di saat itulah kami bisa berdoa. Apabila kami takut, kami khawatir, bagaimana kami bisa berdoa Tuhan? Bagaimana kami bisa mengerti, memahami betapa Tuhan yang maha besar, betapa Tuhan yang kuasanya tidak terbatas itu sebenarnya Tuhan yang sama, yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau pun mengingatkan kepada kami telah memperoleh kasih Tuhan yang sempurna, telah Tuhan limpahkan kepada kami. Dan kami menerima kasih yang sempurna itu dari-Mu ya Tuhan. Dan dikala kami menyadari kami telah menerima kasih yang sempurna, kami tidak merasa takut lagi. Karena kasih yang sempurna telah memberi kami kekuatan, telah memberi kami keyakinan iman yang teguh bahwa Engkau beserta dengan kami, bahwa Engkau memelihara hidup kami dari dahulu, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mampukan kami pula ya Tuhan, untuk kami bisa hidup bertanggung jawab karena perintah-Mu Tuhan,
Kami harus hidup bertanggung jawab Tuhan. Kami menjaga diri kami Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Kami tidak boleh hidup sembarangan, sembrono Tuhan. Tetapi kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami terus hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari yang selalu melingkupi hidup kami. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk kami terus bisa melakukan perintah Tuhan, untuk kami terus bisa melakukan kehendak-Mu. Kami butuh tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang telah Engkau karuniakan di dalam hati kami, sehingga boleh memimpin dan mengambil alih seluruh kehidupan kami ya Tuhan, oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus, yang membawa kami kepada kebenaran, yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa menuruti semua perintah Tuhan. Bahkan kami bisa mampu melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun itu masalah yang boleh terjadi di dalam hidup kami Tuhan, tetap kami pegang teguh. Kami memiliki iman yang teguh ya Tuhan, yang harus terus kami lakukan Tuhan, adalah kami harus hidup dekat, semakin dekat kepada Tuhan. Dan bahkan kami harus selalu berseru kepada Tuhan yang selalu kami andalkan, yang selalu memberi kekuatan, yang selalu memelihara hidup kami. Bahkan Engkau berjanji ya Tuhan, Engkau akan berjalan di depan kami, Engkau akan berjalan di sisi kanan, sisi kiri kami Tuhan. Engkau menyertai, melingkupi kehidupan kami, memegang tangan kami, membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakini akan firman-Mu, dan saat ini kami yakin kami memiliki iman yang semakin teguh, semakin diteguhkan oleh firman-Mu yang hidup dan yang penuh kuasa. Hidup di dalam diri kami, hidup di dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu mampu kami hidupi hari lepas hari. Di saat itulah kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Di saat kami bisa menghidupi seluruh firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Lewat perenungan hidup kami, lewat saat teduh, lewat doa kami, lewat pembacaan firman-Mu, lewat perenungan akan firman-Mu, dan kami boleh berubah semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sampaikan dengan seluruh hati kami Tuhan, seluruh hidup kami. Kami percayakan seutuhnya dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin, amin.